Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Angga Dwi Prasetyo di perkuliahan kajian IPS dasar untuk MI. Nah, pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas materi tentang kajian sejarah di Indonesia, di mana ini adalah merupakan cabang dari ilmu IPS. Nah, sebelumnya saya doakan semoga kalian sehat selalu. Seperti yang kita ketahui ya, sekarang masih level 3 PPKM. Jadi selalu gunakan masker, selalu jaga kesehatan, dan ikutin protokol kesehatan. Oke, apa saja yang akan kita bahas pada materi pertemuan kedua ini? Yang pertama adalah perkembangan budaya kepercayaan di Indonesia, yang meliputi animisme, dinamisme, Hindu-Buddha, Islam, dan budaya Barat. Lalu selanjutnya adalah penjajahan di Indonesia. Mulai penjajahan yang dilakukan oleh Portugis, lalu Spanyol, kemudian Belanda, berikutnya Prancis, dilanjutkan oleh Inggris, dan setelahnya Jepang. Nah, untuk yang ini susunannya belum saya urutkan ya, nanti untuk yang terakhir saya urutkan. Lalu nomor 3 adalah upaya mempertahankan kemerdekaan, di mana di sini kita akan membahas upaya mempertahankan kemerdekaan, apa saja yang harus kita lakukan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Oke, kita maju ke materi yang pertama, yaitu animisme. Nah, apa itu animisme? Animisme adalah pemujaan terhadap roh atau jiwa. Nah, kata animisme sendiri berasal dari kata anima yang artinya adalah soul atau jiwa. Arwah leluhur yang telah meninggal diyakini masih mempunyai kekuatan spiritual dan dapat mempengaruhi kehidupan keturunannya. Nah, adapun contohnya adalah upacara syukuran panen yang memanggil roh dewa pertanian atau Dewi Padi ya, upacara kematian, dan ritual pemakaman. Nah, jadi yang kalian masih memuja-memuja jiwa-jiwa yang sudah meninggal itu berarti kalian masih menganut paham animisme. Nah, selanjutnya adalah dinamisme. Nah, ini secara tidak sadar banyak sekali ya orang-orang Indonesia yang menganut kepercayaan ini, yaitu pemujaan terhadap benda. Nah, dinamisme sendiri adalah paham atau kepercayaan yang meyakini adanya kekuatan gaib atau mistis yang terdapat pada benda-benda tertentu. Nah, kata dinamisme sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu dynamos, yang artinya daya, kekuatan, atau kekuasaan. Seperti yang kita lihat di gambar ya, itu ada cincin batu akik, ada keris, ada bambu apa ya yang namanya yang nyatu bertemu antara tunas-tunasnya itu. Nah, contohnya adalah pemujaan terhadap batu besar, jimat, senjata, api, atau pohon, kepercayaan orang Jepang yang menyembah dewa matahari. Nah, jadi kalau misalnya kalian punya cincin, gelang, atau apapun itu yang kalian yakini mengandung unsur magis dan kalian percaya atau memujanya, berarti kalian masih menganut kepercayaan dinamisme. Selanjutnya adalah kepercayaan Hindu-Buddha. Nah, masuknya kepercayaan Hindu-Buddha ini sejalan dengan masuknya kebudayaan India. Penduduk Nusantara secara berangsur-angsur memeluk agama Hindu dan Buddha. Hal ini diawali oleh lapisan elit para raja dan keluarganya. Agama Hindu dan Buddha yang berkembang di Indonesia sudah mengalami perpaduan dengan kepercayaan animisme dan dinamisme. Jadi bukan agama yang pure Hindu, Buddha. Nah, atau dengan kata lain mengalami sinkritisme. Nah, sinkritisme itu adalah bagian dari proses akulturasi, jadi pencampuran dari budaya. Nah, contohnya adalah upacara Nyepi yang dilaksanakan oleh umat Hindu di Bali. Upacara tersebut tidak dilaksanakan oleh umat Hindu di India. Jadi Hindu-Buddha yang ada di Indonesia merupakan percampuran atau akulturasi dari animisme dan dinamisme. Selanjutnya adalah agama Islam, agama kita ya. Nah, agama Islam ini caranya bisa masuk ke Indonesia yaitu dengan adanya perdagangan internasional.
di mana kemungkinan besar para pedagang muslim dari berbagai negara telah ada di wilayah maritim Asia Tenggara sejak periode awal Islam. Sumber-sumber paling awal melaporkan bahwa sejumlah penduduk asli telah memeluk agama Islam sejak abad ke-13. Nah, wilayah-wilayah yang memiliki pengaruh kuat dari kebudayaan animisme dan Hindu-Buddha, penyebaran agama Islamnya itu diblokir. Kebudayaan-kebudayaan yang telah ada seperti di wilayah Bali yang didominasi kebudayaan bercampur Hindu sampai saat ini, atau agama Islam jadi bercampur dengan sistem-sistem kepercayaan animisme yang sudah ada. Nah, jadi ada beberapa agama Islam yang tidak pure Islam, tapi ada campuran dengan budaya-budaya yang sudah masuk lebih awal di Indonesia, seperti Islam Kejawen yang banyak di Jawa Tengah. Nah, selanjutnya, sejak terbitnya buku Clifford Geertz berjudul The Religion of Java diterbitkan pada tahun 1960, para ilmuwan cenderung membagi komunitas Islam Jawa, kelompok muslim terbesar di Indonesia, menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah Abangan, yaitu umat muslim tradisional, yang berarti mereka masih menerapkan dogma-dogma agama tradisional Jawa yang mencampurkan ajaran Islam dengan agama Hindu, Buddha, animisme, dinamisme, dan lain sebagainya. Di mana anggota dari kelompok ini umumnya bertempat tinggal atau berasal dari wilayah pedesaan. Selanjutnya adalah kelompok santri. Nah, kelompok ini bisa disebut juga sebagai umat muslim ortodoks, yaitu mereka umumnya bertempat tinggal atau berasal dari wilayah perkotaan dan lebih berorientasi pada masjid dan Al-Quran. Nah, selanjutnya dua gelombang reformasi penting lainnya yang bertujuan untuk mengembalikan kemurnian dari agama Islam sendiri, yaitu agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu gerakan Wahabi dan gerakan Salafi, di mana gerakan Wahabi datang dari Arab dan mulai memberikan pengaruh di wilayah kepulauan ini sejak abad ke-19. Sementara gerakan Salafi datang dari Mesir pada akhir abad ke-19. Kedua gerakan ini memiliki dampak yang sangat kuat dalam proses penyebaran agama Islam ortodoks di Nusantara. Adapun perkembangan penting lainnya di proses Islamisasi di Indonesia adalah pembukaan Kanal Suez pada tahun 1869 yang membuat perjalanan ke Mekah menjadi lebih mudah. Hal ini menyebabkan semakin intensifnya komunikasi Indonesia dengan pusat-pusat agama di Timur Tengah. Nah, untuk materi kali ini karena kita membahas tentang sejarah, jadi mohon maaf jika PPT-nya banyak atau penuh dengan tulisan ya. Ini pun sudah saya ringkas dan ternyata ada tetap 18 slide. Oke, kita lanjut. Ini adalah pengaruh budaya asing di Indonesia. Budaya asing yang masuk ke Indonesia tidak hanya budaya dari negara-negara barat, namun juga budaya dari negara-negara timur. Perkembangan pesat era globalisasi saat ini semakin menekan proses akulturasi budaya, terutama pengaruh budaya barat. Berbagai informasi melalui media cetak dan media elektronik dengan sentuhan kemajuan teknologi modern mempercepat akses pengetahuan tentang budaya lain. Namun, perkembangan yang dihadirkan bersamaan dengan pengaruh budaya barat menyebabkan efek baik, positif maupun negatif. Nah, unsur budaya barat hendaknya diserap secara selektif dan hati-hati. Kemajuan orang barat di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi patut kita tiru. Karena budaya barat kan mayoritasnya ipteknya itu sudah unggul ya. Nah, begitu pula dengan budaya semangat kerjanya dan berprestasinya yang perlu ditiru. Namun faktanya saat ini anak-anak milenial lebih terpengaruh dari budaya timur, yaitu seperti budaya Korea, Jepang, yang dicontoh bukan teknologi, ilmu dan teknologinya, bukan sifat disiplin orang-orangnya,
bukan etos kerjanya, tapi lebih ke fashion stylist, terus drakor, terus membayang-bayang opa, segala macam gitu ya. Jangan seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi penjajahan di Indonesia. Ternyata ada 6 negara yang telah menjajah di Indonesia. Yang pertama Portugis selama 1509 sampai 1595. Lalu Spanyol, Belanda, Prancis, Inggris, dan Jepang. Kita akan membahasnya secara urutan. Siapa negara yang pertama kali menjajah di Indonesia? Yang pertama ternyata adalah negara Portugis. Portugis merupakan negara penjajah Indonesia pertama yang berhasil masuk dan menjajah. Salah satu tokoh pentingnya yaitu Alfonso de Albuquerque. Portugis berhasil mengenalkan Nusantara ke kehidupan dunia Eropa. Awal mula kedatangan Portugis adalah ke daerah Maluku untuk mencari rempah-rempah. Kedatangannya pun disambut hangat saat itu. Namun, Portugis melanggar aturan yang telah disepakati dengan menerapkan praktek monopoli yang tidak sehat. Akhirnya, penjajahan yang dilakukan bangsa Portugis meluas ke berbagai penjuru Indonesia. Salah satunya adalah Pulau Jawa. Pada tahun 1602, datang pasukan Belanda yang mengalahkan pasukan Portugis. Hingga akhirnya kolonialisasi yang dilakukan oleh Portugis tersebut berakhir. Yang kedua adalah Spanyol. Spanyol merupakan salah satu negara penjajah bagian Eropa yang aktif melakukan pelayaran ke Asia Tenggara. Tujuannya juga sama, yaitu untuk mendapatkan negara-negara penghasil rempah setelah berhasil memasuki Indonesia. Portugis yang saat itu masih menjajah Indonesia menganggap bahwa Spanyol melanggar hak monopoli Portugis, meskipun pada dasarnya mereka berada pada cakupan wilayah perdagangan yang berbeda. Portugis bekerja sama dengan kerajaan Ternate, sedangkan Spanyol bekerja sama dengan kerajaan Tidore. Namun tetap saja terjadi persaingan dagang yang berkepanjangan antara kedua negara tersebut. Akhirnya pada tahun 1529, konflik tersebut menghasilkan perjanjian bahwa Spanyol harus meninggalkan Maluku dan melakukan perdagangan di Filipina, sedangkan Portugis tetap melakukan perdagangan di Maluku. Negara selanjutnya adalah Belanda. Nah, kita tahu ya, Belanda ini ternyata adalah penjajah negara Indonesia yang paling lama, ini mencapai 346 tahun. Kita bayangin ya, berarti warga-warga pribumi zaman dulu itu menderita mungkin dari lahir sampai meninggal ya, karena sampai 346 tahun. Dalam kurun waktu itu, Belanda berhasil menguasai wilayah Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Tidak berbeda dengan negara lainnya, tujuannya juga sama, untuk mencari rempah-rempah. Nah, atas kekalahan Portugis pada tahun 1602, Belanda memulai kolonialisasi dengan mendirikan kongsi dagang di Batavia atau yang terkenal sekarang dengan nama Jakarta, yang diberi nama VOC, Verenigde de Oostindische Compagnie. Maaf ya kalau salah. Namun, pada 31 Desember 1799, VOC dibubarkan oleh pemerintah Belanda. Berakhirnya VOC bukan membawa kebaikan bagi masyarakat. Namun, Nusantara pada saat itu bernama Hindia Belanda diserahkan kepemimpinannya pada kerajaan Belanda. Dan mereka membentuk sistem culture stelsel atau tanam paksa. Pada Mei tahun 1940, awal terjadinya Perang Dunia Kedua, Belanda mengalami kekalahan karena negaranya dikuasai oleh Nazi Jerman. Pada Maret 1942, Belanda pun juga kalah di Nusantara oleh Jepang. Ini yang menandakan penjajahan Belanda berakhir dan berlanjut di tangan Jepang. Jadi Indonesia itu zaman dulu
sudah menang, menang, dijajah lagi, akhirnya sampai merdeka ya. Kita doakan semoga orang-orang yang saat itu menderita, orang-orang yang saat itu berjuang demi kemerdekaan Indonesia, husnul khotimah, amin. Selanjutnya adalah Prancis. Pada masa-masa krisis VOC, Belanda juga terkalahkan oleh Prancis dan wilayah kolonialisasinya jatuh ke tangan Prancis. Pada tahun 1808, Raja Louis Napoleon selaku Raja Prancis mengirimkan Marsekal William Dengels ke Jakarta yang waktu itu masih bernama Batavia dan dijadikan gubernur jenderal di Indonesia. Nah, di bawah kepemimpinannya, Prancis berhasil mengibarkan benderanya di atas perahu dagang VOC yang menandakan Prancis negara penjajah Indonesia. Pemerintahan Dendels yang kejam dan diktator membuatnya mendapatkan berbagai kecaman hingga akhirnya ia digantikan oleh John William Janssens. Pada 18 September 1811, Janssens menyatakan kekalahannya dengan Inggris. Ia menandatangani perjanjian bahwa seluruh Pulau Jawa diserahkan dan dikuasai oleh Inggris. Jadi selanjutnya yang akan kita bahas adalah Inggris. Kekalahan Prancis di tangan Janssens menjadi awal bagi bangsa Inggris menguasai wilayah Pulau Jawa. Di bawah kepemimpinan Stamford Raffles, Indonesia mengalami banyak perubahan, di antaranya menghapus monopoli dan perbudakan, serta membagi Pulau Jawa menjadi 16 keresidenan. Apa saja itu kalian bisa googling. Namun, akibat konflik yang terjadi di Eropa antara Belanda dan Inggris mempengaruhi pemerintahan Pulau Jawa yang pada saat itu berada di tangan Inggris. Akibat konflik tersebut, terbentuklah perjanjian bahwa Belanda secara resmi kembali menjadi negara penjajah Indonesia dan menguasai seluruh wilayah Indonesia. Nah, selanjutnya adalah penjajah terakhir, yaitu Jepang. Awal kedatangannya pada tahun 1942, tepatnya 8 Maret. Jepang berniat baik awalnya, berencana untuk membantu memerdekakan Indonesia. Namun lama-kelamaan mereka tuman ya, mereka melonjak, mereka menginjak leher. Nah, mereka menunjukkan sikap diktator dan kejam, yaitu sistem kerja paksa yang disebut dengan Romusha. Tak hanya itu, Jepang juga membuat organisasi kemiliterannya dengan tujuan melawan pasukan Amerika Serikat dan sekutunya. Jadi orang-orang kita itu dibuatlah organisasi kemiliterannya dengan orang-orang kita yang dijadikan tentara-tentaranya untuk mempersiapkan Jepang melawan Amerika Serikat dan sekutunya pada Perang Dunia Kedua. Pada akhirnya Jepang mengalami kekalahan karena kota Hiroshima dan Nagasaki di Jepang dijatuhi bom atom oleh Amerika Serikat. Selain itu, Jepang diambang kekalahan dan akhirnya ia menepati janjinya untuk membantu memerdekakan Indonesia. Tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyatakan menyerah dan ini menandakan berakhirnya penjajahan yang dilakukan Jepang. Setelah itu 17 Agustus 1945 Indonesia membacakan proklamasi yang artinya Indonesia sudah merdeka. Nah, setelah merdeka apa saja yang harus kita pertahankan? Yang pertama, siap sedia membela tanah air. Jadi jiwa nasionalis kalian itu harus kuat ya. Walaupun kita tidak ada latihan militer seperti di Korea, itu orang-orangnya kan, orang-orang sipilnya kan harus wajib militer, namun di Indonesia tidak, tapi kita harus sedia membela tanah air jika dibutuhkan. Yang kedua, menjaga keutuhan bangsa dan negara dari ancaman atau gangguan baik dari dalam maupun luar. 3. Menolak campur tangan atau intervensi asing. Namun kenyataannya kalian bisa pikirkan sendiri. Yang keempat, memperkuat sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Yang kelima, melestarikan budaya bangsa yang beragam. Yang keenam, meneladani para pahlawan yang telah berjuang memproklamasikan dan mempertahankan kemerdekaan karena
itu adalah buah dari perjuangan mereka. Karena mereka bersatu, mereka bisa mengalahkan bangsa-bangsa penjajah. Kita harus meneladaninya. Seperti itu ya. Jadi itulah tadi materi kajian sejarah untuk hari ini. Memang banyak ya, jadinya saya minta maaf karena tidak bisa singkat karena ini adalah sejarah. Terima kasih atas waktunya. Untuk pertanyaan bisa kalian chat di forum diskusi. Untuk bagi teman-teman yang bisa menjawab, silahkan langsung menjawab. Ini untuk nilai keaktifan kalian. Jangan lupa nama dan NIM. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.